Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sejak turun surat Al-Mudaththir, kata Allah, bangkitlah wahai orang berselimut, beri peringatan Rasulullah SAW tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. Selalu memikirkan bagaimana bisa berdakwah. Berbagai macam ujian beliau hadapi. Diusir oleh kaumnya, dimusuhi oleh Arab. Satu jazirah Arab ingin bunuh dia. Bersatu padu kabilah Quraisy, bersatu padu kabilah Ghatafan, kabilah-kabilah semua ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan pemutus silaturahmi, dikatakan pendusta, dikatakan dukun. Ente pernah dikatain apa? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Nabi, semua gelar terburuk di zaman itu ditempelkan pada beliau. Terlalu banyak ujian. Diracun, dilempar sampai berdarah, dihinakan di Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah istirahat. Sampai ketika di penghujung hayatnya, setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Kalau mau bangga saatnya Nabi bangga. Lihat orang semua masuk apa? Islam berbondong-bondong. Semua dapat hidayah berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah dan beristighfarlah. Allah suruh istighfar. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka Nabi setelah turun ayat tersebut, setiap ruku dan setiap sujud, beliau baca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau bertasbih dan beliau beristighfar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yata'awwalul Quran, beliau mengamalkan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfar. Bayangkan setelah 23 tahun berdakwah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan, tidak ada sepeser dunia pun yang Rasulullah inginkan. Tidak ada kecintaan kepada dunia sedikit pun. Semua beliau korbankan. Dengan berbagai macam ujian, beliau masih beristighfar. Tidak ujub. Tidak mengatakan, sayalah dan sayalah dan sayalah. Ini sebagian kita baru dakwah sedikit, sekarang buka lahan di sana. Masya Allah. Terus yang datang belakangan tinggal menikmati. Terus kau tidak menikmati lahanmu? Saya nikmati juga. Sayang pertama kali. Subhanallah. Ya benar. Tapi enggak usah ngomong-ngomong kali. Nabi. Ini baru dakwah sedikit. Udah ujub. Itu kita manusia. Kita atau sebagian kita. Rasulullah SAW tidak ada ujub sama sekali. Sama sekali. Rasulullah SAW tidak pernah membanggakan imannya sementara dia sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa yang paling banyak Nabi doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sampai sebagian istri Nabi berkata, ya Rasulullah, banyak sekali Anda baca doa ini. Padahal Nabi telah diampuni dosa yang telah lalu dan telah diampuni dosa yang akan datang, dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mana ujubnya? Enggak ada ujub sama sekali. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa bangga dengan amal kita, itulah ujub. Antum bersedekah, antum bangga, lihat sedekah saya. Dia sedekah kecil-kecil saya banyak. Taib, ente diterima kalau banyak belum tentu. Bukankah Rasulullah SAW berkata, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham mengalahkan 100.000 dirham. Bisa terjadi. Satu dirham ternyata sangat tulus, sangat ikhlas, tidak ada ujub sama sekali, pahalanya besar. 100.000 mungkin ujub, mungkin apa, tidak ada nilainya. Dia bilang, saya dai followernya banyak, lihat di YouTube berapa followernya banyak. Itu cuma segitu yang hadir. Ya, belum tentu ya. Dia mungkin yang hadir cuma sedikit, dia tidak ujub. Dia tahu dirinya penuh kekurangan. Dia tahu bosnya dia lemah sehingga followernya cuma sedikit. Tidak ada sombong, tidak ada keangkuhan. Dia tahu yang beri hidayah cuma Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi lebih afdal, berlipat-lipat daripada kamu. Bukankah Uwais Al-Qarni tidak ada yang kenal? Tidak ada yang kenal.
Tapi kata Nabi tentang Uwais Al-Qarani, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani.